ingat, dan ini posisi ingat untuk semua perempuan bahwa pendidikan adalah hal yang menyelamatkanmu. Gue punya motif yang lebih besar, yaitu untuk menghindari pernikahan. Stop, gue gak akan beli lagi di warteg itu karena dia pakai mendoan kemarin. Dan itu ternyata mendoan dibikin orek. Itu aneh banget anjir. Aneh yang pernah gue dapetin. Gak enak tapi. Enak. Hai, selamat datang di podcast teman ngapuy. Sorry banget kali ini mic-nya cuma satu. Karena ada beberapa kesalahan teknis kali ini. Ya, maklum ya podcaster pemula gitu. Semoga bisa ada sponsor. Amin. Minimal subscribe dulu dah. Kalau kalian tertarik, boleh deh subscribe dan nyalakan lonceng. Dan kali ini kita bakal membahas sesuatu yang mungkin relate bagi lo. Betul. Jadi kita bakal ngobrolin soal apa, Al? Soal menjadi anak rantau. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal anak rantau, lo tuh pertama kali ngerantau itu di mana sih, Al? Kalau gue nggak tahu ini dikatakan ngerantau atau enggak, karena gue cuman berpindah kota yang kayak cuman sepelemparan batu nyampe. Jadi deket banget itu. Deketnya itu 1,5 jam sampai 2 jam, bergantung kemacetan Pantura itu. Tapi di Semarang ya, kalau di Jakarta itu termasuk dekat. Iya, kalau di Jakarta deket, paling jaraknya ya 15 kilo, 20 kilo ya. Tapi kalau di sampai rumah gua itu paling sekitar 40 kiloan, 50 kilo dari rumah. Dan gua ngekos karena capek kalau bolak-balik dan gak mungkin banget. Jadi itu termasuk merantau ya, mini rantau. Oke. Nah, jadi waktu lo memutuskan untuk kuliah itu, emang awalnya langsung tertuju nih ke Semarang atau sebenarnya lo pengen merantau ke negeri Cinanya langsung? Kalau gue sih awalnya ingin merantaunya itu either ke Jakarta atau ke Bandung. Waktu itu kalau ke Jakarta gue pengennya ke kuliahnya di STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara kayaknya. Akuntansi atau administrasi itu deh, pokoknya STAN deh. Di STAN karena bapak gue pengennya gue di STAN. Kedua, gue pengennya di Unpad karena di sana ada jurusan yang gue pengenin banget. Unpad kan di Bandung. Lo pengen ngambil jurusan apa waktu itu? Gue waktu itu pengen ngambilnya jurnalistik. Oh, nggak jauh-jauh lah ya dari jurusan yang saat ini. Ya, makanya gue di Semarang ambilnya sastra Indonesia karena ada irisannya ke sana. Jadi gue mau ngambil. Dan alasan utamanya sebenarnya bukan itu, gengs. Alasan utamanya adalah biar gue bisa pulang naik kereta. Oke, jadi dia punya motif untuk merantau biar sekaligus bisa naik kereta sebenarnya ya. Iya, tujuan utamanya. Tujuan utamanya, walaupun yang terjadi adalah dia hanya sepelemparan batu saja merantaunya. Betul, kayak cuma nyampe, mini rantau namanya. Diulang lagi. Oke. Jadi waktu lo tuh merantau pertama kali, apa sih yang sebenarnya ada di benak lo tentang perantauan itu? Sebelum gue jawab itu, emang lu gak anak rantau? Lu pertama kali ngerantau di mana? Jakarta kah? Enggak. Gue ini sudah merantau kesekian kali sebenarnya, bisa dikatakan seperti itu. Perantau handal ya mbaknya? Nah, gue perantau handal, bro. Nah, kalau gue ini nggak mini, gue beneran perantau karena bisa dikatakan sudah musafir. Bisa nih ke Mekah Medina tuh jadi musafir. Jadi gue tuh pertama kali tuh merantau ke Semarang buat kuliah. Oh, sama ya? Sama, sebenarnya sama, cuma mungkin agak berbeda kalau lo udah punya tujuan untuk pendidikan. Gue sebenarnya memang untuk pendidikan, tapi sebenarnya di balik itu gue punya motif yang lebih besar, yaitu untuk menghindari pernikahan. Dia mah anak perempuan dari desa ya? Betul, gue tuh perempuan dari desa. Jadi gini guys, gue bukan yang gue bukan yang dijodohin, itu enggak. Cuma pada waktu itu di tahun 2014 gue baru lulus SMA, culture di keluarga gue gitu tuh masih yang ya kalau abis lulus SMA kerja terus tujuan akhirnya adalah menikah. Dan gue tuh nggak mau seperti itu gitu, karena gue ingin menyelamatkan diri gue dengan pendidikan gitu. Ingin mendobrak pintu-pintu
kemustahilan untuk menikah itu untuk menikah, sorry, untuk berpendidikan tinggi. Karena gengs, perlu diingat dan ini posisi ingat untuk semua perempuan bahwa pendidikan adalah hal yang menyelamatkanmu dari pernikahan yang gak bagus, cara berpikir dan supaya bisa lari kalau di hubungan toksik ya, meskipun susah ya. Terus menyelamatkanmu dari apa ya, ekonomi kali ya, bisa mengubah ekonomimu sendiri meskipun enggak dengan cara yang wah jadi CEO atau jadi kerja di gedung tinggi itu enggak. Mostly kamu punya cara untuk bertahan hidup sih menurut gua. Benar, dan setidaknya dengan pendidikan lo tuh bisa, ya benar tadi kata gue, menyelamatkan diri gitu dari sesuatu yang kelak suatu saat itu mungkin bisa ngejatuhin lo, tapi lo bisa berpegang itu kepada pendidikan. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal ngerantau, ngerantau kan berarti kita berpindah ya dari tempat kita yang sangat-sangat nyaman dan apa-apa ada gitu. Kalau kita tinggal di rumah yang mendukung ya. Nah, ketika kita berpindah tempat kan pasti ada budaya. Betul? Kalau dalam percakapan anak-anak sastra itu ada gegar budaya. Kira-kira gegar budayanya apa tuh Kak ketika merantau? Oke, Cong. Jadi, gue merasakan gegar budaya ya tentu saja ketika gue pertama kali merantau ke Semarang. Meskipun saat itu gue sangat bersemangat gitu ya untuk gue mau merantau, gue mau kabur aja dulu dari rumah, dari apa culture keluarga yang seperti itu pada saat itu gitu. Tapi ternyata waktu gue sampai di Semarang gue cukup kaget gitu. Apalagi gue tuh emang dulu kan selama ya belasan tahun ya bisa dikatakan sampai umur maksudnya 19 gue tuh kan ya di rumah di segala sesuatu sudah tersedia sama orang tua, semuanya disediakan apa aja ada lah gitu. Nah sedangkan di Semarang itu gue benar-benar jadi anak kos yang gue harus ngelakuin apa-apa sendiri, gue harus berhemat, maksudnya Iya harus bener-bener. ini loh apa namanya mengatur Bersih. Oh keuangan. iya, bersiasat ya. Ya bersiasat gimana ini uang cukup gitu, gimana ini uang cukup buat beberapa hari, apalagi waktu itu kalau misalkan kuliah itu kan banyak banget di awal-awal kayak ospek-ospek yang nggak penting itu banyak banget perintilan-perintilan kayak gitu kan. Nah itu tuh Betul betul bahkan betul. di awal-awal itu gue harus sudah memikirkan bagaimana untuk mengatur keuangan gitu tuh. Nah itu tuh gue nggak belajar waktu di rumah gitu, Sama sih gue nggak iya belajar kan? soal keuangan, kalau habis soalnya tinggal minta. Iya Tinggal minta gitu, aja tinggal maksudnya. minta aja gitu. Tapi kan sometimes kita ada di kondisi yang mungkin nggak bisa serta merta untuk langsung minta segini gitu. Jadi tetap aja menurut gue, kalau gue pribadi waktu itu gue merasa harus punya bersiasat, terus gue harus apa ya, bisa untuk apa membawa diri gue di pergaulan anak-anak kuliah pada saat itu yang gue tuh kan dari desa gitu Yang ya, sangat bebas itu ya. yang sangat lumayan bebas itu apalagi kita masuk kampus seni ya. Iya, BTW di kampus seni orang-orang tuh seperti aturan adalah kita yang bikin, kita sendiri yang bikin. Gak ada aturan main di sana. Bebas semua orang. Iya, dan kebebasan itu tuh sebenarnya membuat hati gue tuh cukup apa ya, lebih bebas juga karena gue tuh kan terlahir di keluarga yang ya cukup ketat konvensional pada saat itu gitu, dan gue tuh bisa keluar, bisa bergabung dengan teman-teman yang sangat beragam gitu tuh. Itu cukup apa gegar budaya juga, tapi itu sesuatu yang membuat gue tuh belajar sesuatu yang baru sebenarnya gitu. Nah, kalau Ah, dari lo apa? Gegar budaya apa yang lo rasakan? Oke, BTW teman-teman, gegar budaya adalah culture shock. Oh iya, oke. Gitu. Kalau gue sih lebih ke kalau dulunya di rumah apa-apa tuh disediain, dan kalau misalnya gue kehabisan angkot atau kayak berangkat sekolah yang masuknya jam 6 pagi itu gue diantar, dijemput gitu. Kalau kuliah kan enggak, harus berusaha sendiri. Kalau nggak naik Gojek sih. Karena nggak bawa motor waktu itu di kuliah, di kampus tuh nggak bawa motor. Terus yang bikin gue culture tuh kayak apa-apa sendiri sih itu. Kayak gue harus hidup mandiri gitu. Biasanya gue misal pulang main, terus pulang ke rumah ada yang nyuciin baju, bantu nyuci baju, gak nyuci sendiri maksudnya. Sekarang kayak nyuci sendiri, noda semembandel apapun kayak gue harus berusaha untuk membuat noda itu samar-samar. Kalau nggak bisa gue tetap bawa pulang sih, minta tolong dia cuciin. Gitu. Sama yang paling gue bikin shock adalah
entah ini kalian akan syok juga apa enggak, gue pernah beli di warteg, salah satu warteg depan gerbang utama, dia jual orek tempe. Tapi orek tempenya itu dicampur sama mendoan kemarin, Cong. Serius, Cong? Bayangin aja, gue baru tahu itu setelah beberapa kali gue beli di sana dan gue nanya ke teman gue. BTW gue nggak terlalu tahu soal makanan. Gue juga nggak bisa bedain makanan basi BTW sampai sekarang. Parah. Pantesan lo sering keracunan, Cong. Nah itu gara-gara itu gue nggak bisa bedain makanan basi sama enggak gitu kan. Nah terus gue nanya lah ke temen, apa sebutannya ya, teman kamar tuh, housemate, Roommate. roommate itu gue nanya ini apa ya gitu. Nah itu mendoan Alisa. Sejak saat itu gue nggak mau beli lagi di sana. Gue kayak stop, gue nggak akan beli lagi di warteg itu karena dia pakai mendoan kemarin. Dan itu ternyata mendoan dibikin orek. Itu aneh banget anjir. Sumpah itu aneh banget, hal aneh yang pernah gue dapetin. Gak enak tapi. Enak. Cuman setelah gue tahu keanehan itu gue nggak mau beli lagi. Tapi enak ya, parahnya tuh enak. Jadi makanya lo nggak bisa mendeteksi itu makanan yang sudah dari kemarin ya. Iya. Oke, nah kalau ngomong-ngomong soal makanan, gue juga punya culture shock nggak ya? Bisa dibilang mungkin bukan culture shock sih, tapi ini kayak pengalaman baru gitu mungkin. Apa tuh? Ya. Makanannya lebih manis ya? Lebih manis, iya. Karena Semarang itu kenapa manis sekali ya? Semarang, Jogja, BTW, makanannya itu mereka suka banget nambahin gula di dalam makanan. Karena dia itu merasa apa ya, gula dan garam adalah hal yang menyatu, apa ya, untuk penyeimbang rasa. Ya emang sih, ya emang kalau misalkan di dalam memasak itu ada teori seperti itu. Memang, Iya. ya gue juga biasanya menambahkan gula, cuma kadang itu ada warung yang kenapa terasa manis sekali ya gitu. Nah itu berarti mungkin dia juga nggak pengen kawin. Kalau pengen kawin kan asin. Bener, mungkin ibunya sudah kawin, sudah merasakan garamnya pernikahan. Iya, jadi kayak ingin makanannya manis aja gitu. Iya, betul sekali. Oke, kita berpindah nih dari ngomongin makanan. Kalau gue tuh pengen tahu gitu, penasaran kalau misalkan gue tadi itu kan waktu merantau itu kan kepengen banget itu kan merantau karena kabur aja dulu gitu kan. Tapi gue tuh ngerasa waktu pertama berangkat itu cukup apa ya? Cukup ada sedih-sedihnya ternyata gitu karena harus meninggalkan rumah, tapi di lain sisi gue juga merasa asik akhirnya aku terbebas dari aturan rumah ini seperti itu. Ada dua sisi itu. Nah kalau lo gimana? Mostly sama sih. Kayak gue merasa gue bisa punya kebebasan untuk main sebenarnya. Gue pengen menjelajah dunia ini lebih luas, lebih jauh lagi. Jadi gue kayak oke, kuliah ini ada kesempatan, tapi setelah sampai kosan gue bingung. Lah, gue harus melakukan ini semua sendiri. Nah, itu yang bikin gue kayak aduh agak sedih-sedih dikit, kayak harus jauh dari keluarga, jauh dari kenyamanan itu, kehangatan itu. Itu sih yang gue rasain waktu gue berangkat merantau. Sampai sekarang juga rasanya masih ya dilema-dilema seperti itu ada. Iya Gitu. benar-benar. Setuju. Tapi emangnya lo waktu pertama kali merantau sebelumnya tuh lo tuh ngebayangin kehidupan merantau seperti apa? Nggak ada bayangan. Jadi ya udahlah merantau aja gitu. Iya Mia, gue pikir tuh kayak ya udah hidup di rumah tapi nggak ada bapak ibu kayak, dan ternyata bapak ibu itu sangat berpengaruh dalam menunjang kenyamanan hidupku gitu. Jadi tuh kayak gue mulai menata lagi kehidupan versi gue karena Biar lampunya kelihatan. Karena kalau di kos atau ketika merantau gue lah panitianya itu. Serah gue mau ngapain. Nah, iya kalau lo kan iya sih emang sih ada perasaan seperti itu. Ada perasaan apa sih ya? Bebas mengatur diri juga. Iya, tapi kita punya batasan. Maksudnya kita tahu batasan-batasannya sampai mana. Karena kalau kebablasan juga bahaya untuk kita sendiri dan nama baik keluarga. Karena kan kita keluar rumah membawa kepercayaan keluarga. Benar, agak apalagi serius ya. Iya, benar. Tapi benar setuju, apalagi
kayaknya sekampung juga tahu gitu loh, kita tuh keluar tuh ngapain gitu nggak sih? Maksudnya Iya, kayak menempuh pendidikan gitu. jadi kita harus menjaga nama baik dan kepercayaan orang tua itu penting banget karena untuk ngedapetin kepercayaan orang tua itu nggak gampang. Lo dapet kepercayaan orang tua kapan tuh? Ngomong-ngomong nih. Ngomong-ngomong nih, gue ya mungkin sejak gue keluar dari rumah, maksudnya sejak gue sudah mulai merantau, gue mungkin baru dapat kepercayaan itu, walaupun gue akan hitungannya gap year ya, Heeh. dan gue tuh sudah bekerja sebenarnya gitu. Mungkin sih sejak bekerja sebenarnya ya, cuma karena gue tuh masih istilahnya apa di rumah terus masih semuanya masih orang tua yang urus gitu. Jadi gue merasa gue diberikan kepercayaan sih setelah gue mulai merantau sebenarnya karena mungkin disitulah gue dianggap sudah mulai mandiri, bisa ngurus diri sendiri gitu. Karena dulu waktu even gue sudah bekerja, tapi gue tuh hidup di rumah, itu tuh mostly kehidupan gue tuh gak jauh berbeda ketika gue tuh masih sekolah. Masih semuanya tuh diurus, perizinan, mau kemana kemana gitu tuh gue nggak terlalu yang bisa apa ya Bebas. bebas gitu, tetap aja gitu. Sedangkan gue tuh mungkin sebenarnya dari gue sendiri dari dulu tuh apa ya suka apa tadi Explore. explore, suka bereksperimen hal-hal baru gitu-gitu. Jadi gue merasa gue butuh ruang sendiri gitu sebenarnya gitu. Iya, jadi emang bener merantau itu bikin kita punya ruang sendiri, ruang eksperimen, eksplorasi lebih luas. Tapi ingat aja jaga kepercayaan dari orang tua. Iya betul sekali. Apalagi kita juga keluar juga sebenarnya kalau gue tuh agak memohon untuk diizinkan saya merantau seperti itu. Jadi gue harus merasa bertanggung jawab atas pilihan gue dan gue harus bertanggung jawab berarti menjaga itu juga, menjaga apa yang sudah gue pilih dan gue harus menyelesaikan apa yang sudah gue mulai. Betul banget. Kita harus tanggung jawab sama apapun pilihannya. Entah kalian milih merantau atau enggak, tapi itu tetap harus jadi tanggung jawab gitu. Nah, kalau ngerantau tuh identik kita hidup sendiri kan sebenarnya. Kayak di kosan atau kalian nyewa rumah atau nyewa kosan itu sendiri meskipun di sana ada teman-teman tuh tetap kayak ngerasa sendiri banyak karena banyak ruang sendiri sih. Iya kan, bener kan? Iya kan? Kalau gue tuh ngerasa paling sendirian itu kalau misalnya gue lagi banyak hal-hal yang ditakutkan atau hal yang dicemaskan tuh kayak keluar semuanya terus gue tuh kayak merasa aduh sendiri banget nih atau ketika gue kayak butuh pertolongan atau ketika cemas kayak gitu gue ngehubungin orang dan orangnya nggak bisa terus gue kayak ya lagi-lagi gue juga cuma berpegang pada diri gue sendiri itu. Berpegang pada Allah Subhanahu wa Oh iya, taala. iya itu dan berpegang pada diri sendiri maksudnya kayak kalau misalnya rasa sepi itu pasti ada ya. Benar-benar. Tapi kayak bagaimana cara kita mengatasi dan tidak berlarut-larut dalam kesepian yang membuat kita semakin overthinking dan kayak aduh kita gimana ya menjalani kehidupan di perantauan ini gitu. Kalau gue sih ngerasa paling sendiri ya itu sih makanya gue selalu ingin tidak di rumah, tidak di kosan karena kayak ngerasa gue nggak ngomong sama siapa-siapa ya. Nah gitu. Kalau lu gimana tuh ngerasa kesepiannya? Gue ngerasa kesepiannya mungkin ketika sakit. Oh Nah, bener lagi itu. gue ngerasa waktu sakit sih. Jadi gue ada satu momen ketika gue merasa meski tadi ya diulang lagi meski gue tuh merasa ingin kabur aja dulu, tapi tetap aja gue tuh ternyata butuh keluarga. Bener 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 banget. Apalagi apalagi ketika sakit ya Al, karena jadi waktu di Semarang, waktu gue udah kerja nih posisinya, gue pernah ada satu momen waktu COVID. Jadi gue tuh kena COVID dan sempet di apa sih namanya? Isolasi Nah, diisolasi di Wisma. di Wisma, lu nyampe ke Wisma? Iya, Wisma apalah, gue lupa tapi pokoknya gue diisolasi tapi bukan Wisma apa gitu. Pokoknya diisolasi di sanalah gitu. Jadi sebelum berangkat isolasi kan gue apa semuanya gue bersihin. Jadi di kamar itu tuh spray semuanya itu gue cuci gitu kan kayak gue apa sih semprot pakai apa waktu itu? Disinfektan. Nah ya disinfektan gitu. Jadi bener-bener apa clear gitu kan. Dan gue berangkat ke Wisma itu pas gue balik waktu itu gue balik gue tuh buka pintu karena kan waktu itu gue
abis isolasi juga masih ini nggak sih, masih nggak boleh dideketin sama Oh siapa-siapa gitu iya, apa ya. sih namanya, jaga jarak? Masih masih ya disarankan untuk jaga jarak karena waktu itu gue dipulangkan itu masih dalam keadaan yang belum 100% Ah, gitu oke. waktu Terus itu. terus? Nah, terus waktu itu gue pulang, gue bukalah kamar itu. Gue tuh ngerasa di situ sedih banget. Karena gue ngebayangin, gue tuh waktu itu belum pernah opnam di Ah, rumah oke. sakit, tapi gue tuh teringat kakak gue waktu dulu dia masuk rumah sakit, Heeh. ketika pulang dari rumah sakit dia disambut dengan keluarga besar kami, kayak maksudnya lo maksudnya apa pulang, terus Alhamdulillah gitu alhamdulillah ya. udah pulang, terus dibikinin teh anget dan sebagainya sebagainya gitu. Dan waktu itu gue harus merasakan kesepian itu ketika gue membuka pintu kamar kos, tidak ada siapa-siapa dan di situ posisi gue masih sakit, masih nggak enak badan sebenarnya, Mhm. kurang fit lah ya. Gue harus merapikan spray sendiri, gue harus bikin Aduh teh sedih banget anget lagi. Sedih banget sendiri. lagi anjir. Gue Kebayang. kebayang gak sih kayak Iya. gue tuh ngerasa gue kalau di rumah nggak bakal nih kayak gini. Dan bahkan waktu itu gue tuh dapet nasi kotak kan, nasi kotak MBG dari bukan? bukan, dari Wisma itu gue dapet nasi kotak Ah. dan gue harus makan nasi kotak itu yang sudah dalam keadaan dingin. Dan itu bikin gue kayak, ini kalau di rumah gue nggak bakalan nih makan nasi sedingin ini, bikin teh hangat sendiri, Aduh nangis lagi. nyiapin spray Tuh, sendiri. makan sambil nangis tuh. Iya, makan sambil nangis gue asli sih kayak gue nggak akan kayak gini nih kalau di rumah gitu. Bener banget. Itu Bener gue banget. ngerasa sendirian banget sih saat itu waktu sakit. Hah? Kikuk banget abis itu. Itu kan kayak betapa ya kan kerasa kan? Ya kerasa banget sih, Kerasa sedih kan? banget karena merantau itu identik sendirian kan dan apa-apa sendiri dan kayak Hmm. lebih ke nggak enak minta tolong ke orang. Iya benar-benar. Benar walaupun ada teman-teman sebenarnya kan. Iya, dan sebenarnya kalau kita minta bantuan ke teman-teman itu akan bantu juga mereka. Kita pun sama kalau dimintain bantuan sama orang pasti akan bantuin. Cuma masalahnya adalah nggak enakan. Iya dan ternyata ya keluarga itu emang tempat pulang terbaik. Iya bener lagi. Kalau lo di perantauan, hal yang paling menyedihkan apa coba? Kalau di perantauan sih masih di top tiernya masih di sakit. Sakit ya? Sakit sakit sendirian itu nggak enak banget soalnya. Kalau lo ada pengalaman lain kah? Gue menyedihkan. Bentar gue inget dulu. Nggak ada yang kayak sampai gue ngelangsa banget gitu, nggak ada. Alhamdulillah. Nah kalau gue tuh Alhamdulillah ada nggak. di momen itu sih waktu COVID itu bener-bener karena emang lagi zamannya emang harus sendiri juga kan Iya, gitu. untungnya gue covid gak di perantauan, Cong. Kalau iya Oh kayaknya gue iya nangis. Cong. Gue di rumah Oh covid. gue ada satu momen lagi yang sedih banget itu Lebaran. Aduh, di perantauan. Iya gue nggak pulang tapi gue untungnya masih sama kakak gue. Oh ya masih ada keluarga sih. Masih ada keluarga jadi gue sejak saat itu gue kayaknya menilai gue nggak bisa nih jauh-jauh lebaran dari orang tua gitu. Kecuali mungkin Oh. kelak ketika gue tuh perginya ya ke mertua kayak gitu misalkan ya. Ah, itu beda beda cerita. Lain Iya, cerita ya, lain Bun. cerita Bun. Nah kalau saat itu kan karena kondisi keadaan gitu kan. Jadi gue waktu itu tuh kayak lebaran sedih kayaknya itu nggak bareng orang tua gitu Iya tuh gue sih. ngerasa Kebayang, kebayang. itu juga menyedihkan juga sih buat gue gitu karena waktu di video call tuh apa ibu gue juga nangis gitu dan gue tuh nggak bisa ngelihat ibu gue nangis kan gitu itu juga part kedua gue kayaknya sedih itu gara-gara covid lagi berarti tuh zaman-zaman Ah. susah. Oh gitu. Kalau gue mau cerita satu hal sebenarnya, tapi ini nggak menyedihkan, Nggak apa-apa dong. mengkhawatirkan. Apa Cang. Jadi kan gue kalau di Jakarta, ini posisinya di Jakarta. Gue kan kalau misalnya ada agenda pagi yang gue harus ke bandara atau ke tempat kerja pagi-pagi kayak jam 6 atau jam 6-an lah, jam 6 setengah 6 gitu kan. Nah, gue biasanya minta tolong sama ibu gue di telepon. Kenapa nggak pakai alarm? Gue gak bisa bangun pakai alarm. Iya Cong, jadi waktu dia nginep di tempat gue tuh kan bolak-balik, gue tuh dengan sangat hati-hati takut dia tuh terbangun, tapi tidak sama sekali, gue tuh banyak banget bolak-baliknya Cong, ternyata gitu, jir. Dia asal nggak bersuara aja kayak manggil Alisa itu gue nggak akan bangun. Nah, kalau di telepon itu gue merasa gue ada yang ngebangunin. Nah, Oke.
ibu gua udah nelpon dari 4:30 subuh, karena gue mintanya 4:30 subuh, dan gue baru ngangkat jam berapa? 5:30 atau jam 6 kurang gitu. Nah, itu telepon tuh udah puluhan. Kakak gua yang ada di Lubang Buaya itu juga udah nelponin dan lain-lain, kayak ibu gua udah nyuruh kakak gua ke kosan gua mengecek gua apakah hidup apa enggak. Sumpah, sumpah. Itu kayak adik gue semuanya ditelepon, di Instagram, di WA, semuanya ditelepon, di semua nomor ditelepon. Dan gue ngebangun karena gue asli capek banget, Cong. Gue lagi capek banget dan gue baru bisa tidur pules banget itu kayak dari jam 10 atau jam 11 gitu tidur, dan gue susah bangun karena gue saking pulesnya tidur enak banget. Dan ibu gue waktu gue angkat dia udah nangis-nangis, kayak mengira gue ada apa-apa karena tetangga gue depan rumah habis meninggal waktu tidur, karena nggak tahu tiba-tiba meninggal aja. Tambah parno ya, Cong. Nah, ibu gue tuh parnoan. Nah, ngomong-ngomong soal telepon menelpon nih, Iya. kalau lo kan biasa ditelepon pagi buta, dibangunin, Iya, karena gitu dibangunin. kan. Nah, kalau gue itu juga kalau Alisa tuh kan setiap pagi kayak dibangunin. Karena nggak bisa bangun pagi Karena aja. nggak bisa bangun pagi. Pokoknya harus dibangunin, dan kalau orang tua juga khawatir gitu sama kita. Iya. Dan sama orang tua gue itu mungkin agak kebalik sih. Jadi ngomong-ngomong soal telepon menelpon, kalau gue tuh lebih ke yang kalau misalkan gue tuh sering teleponan, sering video call gitu, Tahu sering tahu 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 melakukan tahu. video call. Tapi gue emang jarang chat gitu sih via chat, Oh, tapi oke. lebih ke langsung video call nih 2-3 jam gitu. Tapi ada kayak udah ada jadwalnya gitu yang secara tidak langsung gue lakuin sama kakak gue. Biasanya kami berteleponan bertiga gitu, kayak video call grup gitu. Rutinitas ya. Rutinitas kayak misalkan di weekend atau weekdays ya pasti malam gitu. Nah, Oke. jadi waktu itu ada kejadian gue ditelepon waktu kuliah. Gue tuh pernah ditelepon jam-jam gue tuh kuliah, ada apa nih gitu. Jadi gue Deg-degan takut, ya? deg-degan gue, Takut ada kabar apa nih, buruk. iya takut kabar buruk. Dan beneran kakek gue meninggal waktu itu Sedih banget. gitu. Nah terus masalah telepon yang bikin deg-degan itu juga masih ada sampai sekarang di gue masih takut kalau misalkan tiba-tiba ada telepon di tengah malam atau di jam-jam yang tidak wajar, itu yang tidak biasa gue lakukan. Oke Itu gue oke. kayak langsung, aduh ada apa nih gitu. Dan ternyata itu juga ketakutan ibu gue gitu. Ternyata ibu gue juga merasakan kekhawatiran yang sama. Jadi waktu gue operasi, gue tuh ngabarin ibu itu di jam-jam weekdays itu sebelum zuhur. Itu kayak jarang banget berteleponan di weekdays di jam-jam segitu gitu. Dan katanya ibu waktu itu juga langsung deg-degan gitu. Mendengar dering telepon itu langsung deg-degan, ada apa nih tumben banget telepon jam segini gitu. Oh Dan iya ternyata iya. benar ngabarin gue lagi di rumah sakit gitu. Gitu. Ya sih, kalau misalnya telepon-telepon yang di jam gak wajar itu emang bikin deg-degan ya. Sebenarnya sama So, siapapun sih, sama temen juga iya kan? di jam-jam gak Kadang wajar kayak ngapain nih? Ngapain nih telepon jam segini gitu. Terutama di jam kerja. Kayak gitu sih. Terus kalau misalnya nih, kita kan sebagai anak rantau udah terbiasa sendiri, apa-apa melakukan pergulatan semuanya itu sendiri, dar sendiri. tuh Sometimes pengen gak sih pulang ke rumah atau kangen gitu? kangen, pernah dong, pernah. Gue itu sih pokoknya kalau sebenarnya mungkin ketika mungkin kayaknya kayak sikap kita kepada Tuhan nggak sih? Kalau kita Gimana? lagi down, lagi Oh butuh, iya. kita pasti kangen. Betul, kalau misalnya lagi kayak aduh bingung dengan kehidupan ini, tapi Benar. gue lebih kangen kasurku Kasur yang king size itu. yang gede. Ya di kosan kasurnya cimit, gue nggak bisa muter. Cuma kita cuma ini nggak sih kayak kanan kiri kanan kiri Iya, cantik sama gitu. bolak-balik gini doang. Nah, gue nggak bisa berputar gitu loh. Maksud gue, kenapa kasur-kasur di kosan tuh cimit gitu? Iya, ya karena lo bayar murah kali kalau lo belinya yang juta-juta Tapi mungkin ya. di Jakarta kosan nggak ngotak, coy. Kalau yang Oh iya berjuta-juta itu benar. kayak mending gue buat jalan-jalan lah. Betul, kita lebih tim jalan-jalan daripada Betul. kos mahal. Iya, karena kita ekstrovert parah lagi. Iya, kita mungkin kalau introvert milih kasur yang gede Iya. kali ya. Iya benar juga sih. Gue masih bisa untuk itu, tapi gue kangen rumah ya, salah satunya
gue bisa tidur nyenyak nyaman. Karena lo ngerasa nggak sih di perantauan kalau lo di kosan sendiri tuh lo susah tidur? Bener. Iya juga Iya, ya. tapi kalau ada orang di Iya, rumah iya. atau di kosan tuh lo merasa aman dan lo bisa tidur cepet. Kalau misalnya ada teman-teman gue nginep, gue bisa tidur lebih cepet. Kalau enggak, gue kayak baru bisa tidur kayak jam Apa 12. karena overthinking gak sih? Enggak, karena kita merasa nggak aman. Ya takut, ya takut aja gitu, banyak ketakutan kan Iya. yang di kepala gitu. Ya meskipun kalau berdua juga tetap aja ada kemungkinan nggak aman juga ya, Iya, Wak. iya, iya, bener, bener, bener. Tapi setidaknya kalau ada orang lain itu, iya sih, bener. Karena ini tuh either gue di apartemen, maksudnya juga kan tetap ada temennya gitu, nggak yang Iya, sendiri. tuh. Maksudnya tetap ada orang lain gitu. Nah kalau di rumah gue yang gue tunggu-tunggu nih kalau pulang tuh masakan ibu tentu saja, Betul. Dan perbaikan gizi. iya, dan banyak makanan di daerahku tuh nggak ada di sini. Jadi kayak aduh, cari comfort food tuh susah banget. Comfort food gua di sini adalah soto. Itu doang. Apa jargonnya? Apa? Aneh tapi Aneh tapi nyoto. nyoto. Nah kalau gue tuh di rumah apa ya? Lebih ke masakan rumahan ibu gue sih yang di sini tuh nggak ada. Apa tuh? Kayak apa sih? Kalau di sini mungkin daun singkong ada. Cuma kalau di rumah itu racikannya tuh beda gitulah Bumbu pokoknya. ya, bumbu rahasia rumah Iya, ya. bumbu rahasia rumah padahal itu tuh simpel banget, Al. Kayak cuma bawang, maksudnya timbang ibu gue kalau masak itu bumbunya lebih banyak, tapi emang tangan ibu itu kan beda ya. Ah, Gitu. bener. Itulah yang gue rindukan gitu kayak masakan sederhana beliau. Itu yang gue kangenin, yang ajaibnya itu selalu enak dan bikin gue kangen. Iya, meskipun bumbunya ngawur ya. Iya, kayak simpel banget gitu Iya, loh. simpel-simpel tapi kayak enak gitu. Dan semuanya itu fresh karena tersedia Oh, langsung dari belakang rumah. betul. Jadi belakang rumah gue tuh Kebon ya? kebon gitu. Itu Oh. tuh salah satu yang gue kangenin juga sih. Selain tentu saja apa ya? Apa sih lingkungan di rumah itu kan gue masih dekat dengan kebun gitu. Jadi masih ijo-ijo, masih banyak capung. Kalau misal banyak capung kan itu Udaranya tandanya bersih. betul Betul. gitu. Terus kalau mau ikan tinggal mancing. Jadi di samping rumah gue ada empang. Ah, kalau gue tinggal beli aja sih di tetangga, kan nelayan. Nah dia jadi anak pesisir, gue anak Iya, gunung walaupun ya nggak gunung juga sih, tapi lebih ke dataran tinggi. dataran tinggi ya, Ya, karena masuk jajaran masuk Dieng masuk ya. masuk jajaran Dieng cuma ya masih kota gitu. Ah, oke nih, kita sebagai perantau-perantau yang sudah rada terlatih nih, berpindah dari kota satu ke kota lain. Kita kasih ya, satu tips atau hal yang harus disiapkan oleh perantau-perantau pemula meskipun kalian merantaunya mini rantau ya. Satu tipsnya, satu tips apa nih? Kalau dari gua, kalian harus kenalin tubuh sama apa yang bisa kalian makan, sama apa yang nggak bisa kalian makan. Karena kalau kalian nggak bisa makan itu dan kalian paksa makan itu atau nggak tahu, nanti kalian bisa diare, keracunan. Kayak gitulah, repot banget kalau keracunan. Sumpah demi Allah jangan Kayak dah. lo. Ya, kenalin diri lo. Makanan sih, khususnya tuh makanan yang masuk ke lo sama kondisi-kondisi apa yang lo nggak bisa gitu. Misal tempat makanannya kotor itu, kalau gue nggak bisa, kotor berantakan tuh nggak bisa. Gue tetap mau diajak makan ke situ meskipun gue habis itu diare, nggak apa-apa. Yang penting orang yang ngajak gue nggak sakit hati. Oke. Kalau Nah, lo, kalau gue yang pertama tentu saja mental. Karena mental ketika kita di rumah dan ketika kita sudah merantau itu menurut gue tuh berbeda, maksudnya berbeda gitu loh apa kondisi diri kita gitu. Karena ketika di rumah mungkin kita semuanya tersedia gitu, tapi ketika kita merantau kita tuh sendirian gitu. ih Dan bener lagi. lo harus siap untuk sendirian. Either itu ada teman-teman lo, tapi intinya adalah lo harus bersedia untuk berteman dengan kesepian, untuk berteman dengan kesendirian, seperti itu. Gitu, karena kita nggak bisa ngandelin orang lain dan jangan percaya kepada siapapun. Oh ya, betul itu juga. Dan kayak apa ya sebutannya kalau kayak gitu ya? Jangan mudah percaya sama orang aja deh. Iya, Nanti intinya jangan dikibulin.
Betul sekali, pokoknya intinya jangan percaya kepada siapapun lah, maksudnya ya tetap menjalin relasi dengan baik gitu, tapi jangan sepenuhnya gitu untuk percaya gitu. Karena di luar sana itu banyak orang-orang yang mungkin, apa ya, kurang baik gitu, atau bisa Nggak memanfaatkan cocok. lo Nggak cocok gitu. sama kita, Ya gitu. selain itu juga mungkin lo bisa mengasah basic life skill gitu. Ah, Karena bener. misalkan lo tiba-tiba nih, tadi keracunan, lo bisa masak sesuatu yang mengerti tubuh lo gitu, Iya, bener bener masakan-masakan bener. yang bisa mengerti tubuh Bener. lo gitu. Either cuma Telur ceplok ya? telur ceplok gitu, minimal bisa masak nasi dan telur ceplok aja. Iya bener, kayak sekarang gue makan itu bawang putihnya tuh dikit banget, kayak bisa setengah doang. Karena gue nggak bisa makan bawang putih banyak-banyak. Makanya kenali tubuh lo kalau dia ngasih tahu apa tadi? Sorry. Tentang kesiapan Ah, mental, kesiapan mental. Kesiapan mental kalau gue makanan, lo harus tahu makanan yang bisa masuk sama enggak. Mental dan makanan itu penting untuk menunjang kalau kesejahteraan para merantau dan perantau. kelancaran merantau. Iya, Gitu. kelancaran. Oke, Untuk semua para perantau semangat ya. semangat ya. Semoga kita Dan mendapatkan apa yang kita inginkan. amin, semoga kita Amin. sukses menjadi Sukses menjadi perantau. perantau handal. Iya, walaupun ini rantau. Sekarang nggak mini rantau, Oh ya lu udah jauh udah dari profesional. udah profesional sekarang, lu udah kayak jadi perantau handal gitu. Oke, itu saja Oke. dari Kita teman perantau, ngabui, teman ngopi ini, teman ngopi ini. dan kita perantau. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.